warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi hari ini ibu akan melanjutkan materi pembelajaran kimia kita tentang konfigurasi elektron. Nah, sebelum kita masuk ke materi apa sih konfigurasi elektron, kita coba ingat materi sebelumnya, yaitu materi tentang atom. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang atom. Jadi atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, teori atom tersebut merupakan teori atom menurut atom Dalton. Ini ada Dalton. Nah, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata perkembangan atom juga semakin berkembang. Yang mulanya atom merupakan bagian paling terkecil dari suatu unsur, jika menurut Dalton, ternyata di dalam atom masih terdapat partikel penyusun atom lainnya. Nah, apa saja partikel penyusun atom tersebut? Ternyata di dalam atom terdapat yang namanya inti atom. Ini ada namanya inti atom. Nah, di dalam inti atom tersebut terdapat proton dan neutron. Proton dan neutron. Nah, di sekeliling inti atom terdapat kulit. Di dalam kulit itu terdapat elektron-elektron yang akan mengelilingi inti atom. Nah, seperti ini. Jadi elektron-elektron tersebut akan menyebar mengelilingi inti atom. Lantas, persebaran elektron di dalam inti atom ini nantinya akan kita jelaskan di dalam konfigurasi elektron. Jadi, konfigurasi elektron ini merupakan gambaran penyebaran elektron dalam kulit atau orbital dari suatu atom. Jadi jika kita ingin mengetahui posisi atau letak suatu elektron di dalam atom, maka bisa kita cari dengan menggunakan konfigurasi elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron ini sendiri terdiri atas dua cara. Yang pertama, secara kulit, dan yang kedua, subkulit atau orbital. Nah, kita bahas yang pertama, yang secara kulit. Proses penyebaran elektron melalui kulit ini berdasarkan teori perkembangan atom Bohr. Nah, apa yang dikatakan oleh si Bohr? Bohr mengatakan bahwasanya atom terdiri atas elektron dan proton yang terdapat pada inti atom. Jadi, elektron-elektron yang berada pada kulit akan menyebar mengelilingi inti atom. Nah, pada kulit terdapat kulit K, L, M, N, O, P, dan seterusnya. Jadi elektron nanti akan tersebar pada kulit K, kulit L, M, N, O, P, dan seterusnya. Nah, untuk jumlah maksimum elektron pada setiap kulit ini bisa kita pakai rumus 2N pangkat 2. Jadi 2N pangkat 2 ini merupakan rumus untuk menentukan jumlah elektron maksimum yang berada pada masing-masing kulit. Nah, N itu merupakan jumlah kulit. Misalnya kulit pertama adalah kulit K. K merupakan kulit pertama, maka kita buat N-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam rumus 2N pangkat 2. Sehingga ini kita ganti menjadi 1, maka hasilnya 2. Nah, berarti elektron yang berada pada kulit K itu maksimal 2 elektron. Kemudian ada kulit L. Kulit L ini merupakan kulit kedua, berarti N-nya sama dengan 2 ya. Nah, untuk rumusnya tetap sama, kita pakai rumus 2N pangkat 2, tinggal kita masukkan 2 pangkat 2,
kali 2 sama dengan 8. Kemudian kulit M, N-nya sama dengan 3. Berarti ini jumlah kulitnya 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. Berarti kulit M itu jumlah elektronnya adalah 18. Dan seterusnya. Itulah cara menentukan jumlah maksimum elektron pada masing-masing kulit. Nah, jadi kalau kita gambarkan, jadi sini ada inti atom, ada proton dan ada neutron. Kemudian di sekelilingnya terdapat kulit. Jadi kalau seandainya kulit pertama, kulit K, ini kulit K, jumlah elektronnya ada 2, maka kita buat di sini elektronnya ada 2. Kemudian kulit L, kulit selanjutnya, ya ini kulit L, jumlah elektronnya ada 8, maka kita susun di sini elektronnya berjumlah 8. Dan begitu seterusnya. Contohnya pada unsur Ca dengan nomor atom 20. Nah, jika kita ingin melakukan konfigurasi elektron, maka yang pertama kali harus kalian perhatikan. Maka yang pertama kali yang perlu kalian perhatikan itu adalah jumlah maksimal. Jadi kalau seandainya elektronnya itu tidak mencapai maksimal kulitnya, maka jumlah maksimum elektron yang harus kita buat pada kulit terluar itu adalah 8. Ya, misalnya contohnya Ca20. Nah, kalau kita buat konfigurasi, berarti kita buat dulu kulit K. Ya, kulit K itu berisi 2 elektron. Nah, sisanya kita letak di kulit L. Kulit L itu adalah 8 elektron. Kita buat 8 elektron. Kemudian kulit M. Nah, seharusnya kulit M ini kan jumlah elektronnya 18, tetapi untuk nomor atomnya itu kan hanya 20. Ya. Untuk nomor atomnya itu hanya 20. Jadi kalau misalnya kita buat 18, otomatis jumlahnya itu kelebihan. Maka kita buat di sini sisanya. Sisanya berapa? 10. Jika ini jumlahnya 20. Nah, tetapi kalau seandainya jumlahnya lebih dari 8, itu tidak boleh kita buat langsung 10. Ini salah. Ya, jadi kalau seandainya padat kulitnya tidak mencapai kulit maksimal, maka kita balikkan ke kulit kedua, yaitu 8 maksimalnya. Maka di sini kita buat 8. Ya, 2 tambah 8 10, tambah 8 18, sisanya 2. Nah, sisanya itu barulah kita buat ke kulit N, yaitu 2. Ya. Sehingga konfigurasi elektronnya 2 8 8 2. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya Se dengan nomor atom 34. Ya. Maka kita buat juga konfigurasinya K, L, M, N, dan seterusnya. Ini berarti 2, 8, ini K, ini L, kemudian M. Karena jumlahnya masih 34, berarti bisa kita isi di sini 18. Nah, 2 tambah 8, 10 tambah 18, 28. Berarti sisanya 6. Sisa elektronnya itulah kita letakkan di kulit M. Maka konfigurasinya 2, 8, 18, 6. Nah, seperti inilah cara menentukan konfigurasi dengan menggunakan kulit. Kemudian, setelah kita menentukan konfigurasi elektron, maka kita sambung ke elektron valensi. Kita tentukan elektron valensi. Apa sih elektron valensi? Elektron valensi. Nah, elektron valensi ini merupakan elektron paling terluar dari suatu atom. Jadi fungsi dari elektron valensi ini agar supaya kita bisa menentukan
unsur. Jadi cara menentukan elektron valensinya itu lihat kulit paling terluar. Ya, misalkan Ca20, kulit terluarnya itu adalah kulit M. Ya, dengan elektron sebanyak 2. Berarti elektron valensi dari si Ca itu adalah 2. Ya. Berarti ini elektron valensi dari Ca adalah 2. Nah, kemudian untuk si Se, kita lihat kulit paling terluarnya itu adalah kulit M dengan jumlah elektronnya 6. Berarti elektron valensi dari si Se adalah 6. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, sampai sinilah materi pembelajaran kita tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, untuk cara subkulit akan kita bahas dan kita lanjutkan di minggu depan. Sampai sini saya akhiri. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.